Makanya kalau ketemu orang-orang soleh itu, ini ya, ini mahal nih, rungokno nih, larang. Assalamualaikum, Yai, Habib, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan Yai, saya pengen nikah, jodohnya belum ada nih, nggak datang-datang. Yainya jawab, insya Allah besok kamu nikah. Jawab, kok besok toh Yai, tahun ini aja belum tentu kok. Itu jadinya adalah, ya wis, ya itu. Enggak besok, enggak tahun ini. Karena apa? Karena kamu sudah ngomong sendiri kepada Allah Ta'ala, aku prasangkai hari ini aku enggak nikah, besok enggak nikah, tahun ini enggak nikah. Maka Allah mengiyakan, ya wis, selesai. Berarti ucapan ini ngeri atau enggak ngeri nih? Ngeri. Makanya tanya sama teman-teman saya, sama relawan-relawan saya, sama santri-santri saya itu paling marah gitu ya. Kalau ada orang saya suruh bilang enggak bisa. Oh tajak gelut itu. Ya gelut dalam tanda kutip, ya orang gelut tenan mesti kalah aku tua kok ya. Kamu misal nih ya, beli tiket, gak ada Bib, gak mungkin dapat. Yang model begini nih, oh langsung saya coret, ya, tidak layak jadi murid saya. Kenapa? Kakek mikir, kebanyakan mikir. Kamu cari tiket, bismillah, sami'na wa ta'na. Nanti kalau udah keliling tutup kabeh baru laporan, tutup Bib. Kan betul gitu. Tapi pola pikirnya adalah insya Allah ada yang buka. Pola pikirnya harus betul dulu. Dulu saya kalau guru saya ngomong sesuatu, saya nggak pernah ngomong nggak bisa. Nggak pernah ngomong nggak bisa. Saya masih ingat ketika guru saya ngomong ke saya, Novel beli mobil ya. Lawang saya itu uang 1 juta aja nggak punya kok. Guru saya bilang beli mobil ya. Itu guru saya ngomong begitu sambil bawa brosur. Saya masih ingat itu sebelum makan siang ada sales dari Semanggi sini ke tempat rumah guru saya, pengen ketemu. Ditemuin tuh sama guru saya, anak muda gitu. Nawarkan mbak brosur jualan mobil, sales waktu itu. Ya terima kasih. Kemudian guru saya ngomong, Novel nanti beli mobil ya sambil nunjukkan gitu. Ya coba kalau kamu. Setelah Mbak Atenah ngeledek ini. Oh sepeda motor aja minjem. Suruh beli mobil. Jawaban saya langsung, siap amin insya Allah gitu. Siap amin insya Allah. Langsung saya prasangkai, wah aku meh duwe mobil. Saya akan punya mobil. Dan sekarang teman saya Mas Hanata tuh bingung, bolak-balik saya jual beli mobil. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Sesuai kebutuhan, kalau pas gak punya duit, jual. Ya punya, beli lagi. Majelisnya butuh duit, mobilnya dijual. Nanti punya duit, belilah lagi. Nah orang yang gak paham, prasangka baik sama Habib Novel, alhamdulillah, wah Habib Novel sugih pol. Kenapa? Mobilnya gonta ganti. Tetap bagus, kecuali yang paham. Nah, ikhwani rahimakumullah. Saya prasangkai yang baik ucapan guru saya, enggak pernah saya mikir yang jelek. Moh saya mikir jelek. Dan saya paling marah gitu. Kalau orang dikasih tahu yang baik, kok jawabannya enggak bisa seperti itu. Enggak mungkin. Jadi kamus kata enggak mungkin, enggak bisa tuh kalau interaksi sama saya harus dicoret. Coret, enggak ada kamus enggak mungkin, enggak bisa. Enggak mungkin, enggak bisa. Coret. Ya semalam juga terjadi seperti itu. Enggak bisa Habib, tapi Habib coba, siapa tahu bisa. Oh dalam kamus saya enggak ada enggak bisa. Tak coba bener, bisa. Setelah itu langsung orangnya ke toilet. Teman saya gitu ya. Ya langsung mules itu, wah ternyata bisa nih, kalah sama Habibnya ini ya. Jangan pernah memprasangkai Allah dengan hal yang buruk.
Jangan pernah memprasangkai dirimu dengan hal yang buruk. Termasuk prasangka buruk sama Allah itu memprasangkai diri kita dengan hal yang buruk. Jangan. Dan jangan pernah memprasangkai orang lain dengan hal yang buruk. Selalu menanamkan prasangka yang baik, situasinya seperti apapun. Kondisinya seperti apapun, prasangka yang baik. Meskipun udah langit runtuh, bumi terbelah, ya secara teori nggak mungkin selamat, mikir selamat gitu loh. Jangan mikir, mati, remuk. Jelek lagi mikirnya. Optimis. Itu mukmin memang harus gitu. Hasil nggak ngurus, prosesnya benar, hasil nggak ngurus. Yang penting prosesnya tidak salah secara syariat. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, wa ana ma'uh. Kalau bahasa Hadramutnya gitu, wa ana ma'uh. Ya, tapi kalau bahasa Fusahanya, wa ana ma'ahu, wa ana ma'ah. Dan aku bersamanya, hina yadhkuruni, ketika dia mengingat dan menyebutku. Ini kalau dihayati betul, ambles loh bumi ini. Remuk itu, hati itu. Allah bersamamu kalau kamu ingat Allah. Makanya kalau ada orang sumpek-sumpek, ruwet-ruwet itu berarti dia nggak ingat sama Allah, mesti. Mumet aku, berarti Allah lagi nggak sama kamu itu. Kenapa Allah nggak sama kamu? Karena kamu nggak sama Allah. Kamu nggak bersama dengan Allah, maka Allah nggak bersama dengan kamu. Kamu nggak ingat sama Allah, maka Allah nggak ingat sama kamu. Kamu meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkanmu. Kok iso awakmu sumpek? Kok bisa kamu suntuk? Kok bisa? Lah, ya suntuk. Lah apa sebab suntukmu? Gak punya duit. Berarti kamu lupa kalau yang bisa ngasih duit hanya Allah. Makanya kan sabda Nabi, la haula wala quwata illa billah, obat untuk 99 penyakit yang paling kecil alham. Sumpek suntuk itu penyakit paling kecil yang disembuhkan dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau sumpek itu datang, ngusirnya gampang. La haula wala quwata illa billah. Ruwet la haula wala quwata illa billah. Enggak ada duit, la haula wala quwata illa billah. Jodohmu angel, la haula wala quwata illa billah. Saya ngomong sopo gitu loh ya. La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa. Enggak ada yang lain. Kamu bakal begini, la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa, enggak ada yang lain. La haula wala quwata illa billah. Terus yakinkan itu, kuatkan itu. Maka saat itulah Allah bersama kita waktu kita ingat sama Allah. Allah bersama kita artinya apa? Malaikat-malaikatnya Allah bersama kita. Junudullah. Ya, junudullah itu bersama kita. Bala tentaranya Allah bersama kita. Malaikat-malaikatnya Allah bersama kita. Malaikat akan mendoakan, sumpekmu hilang, sumpekmu hilang. Masya Allah. Kepala kita tiba-tiba dikasih berbagai macam ide lewat lintasan-lintasan bisikan-bisikan positif dari malaikat. Begitu ruwet urusan rezeki, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Mulailah Allah kirimkan, Allah bersamanya, maka Allah kirimkan bala tentaranya, malaikat pun mendampingi, malaikat memberikan segala macam ide. Berbuatlah ini, bekerjalah ini, lakukan ini. Nimbulkan optimis, gampang ki urusan duit beres. Bala tentara Allah bersama kita. Rahmatnya Allah, hati dibuat adem. Rahmatnya Allah turun. Allah kasih nur, cahaya di hati kita, gelapnya nyingkir, tenang. Nah kenapa bisa tenang, bisa enggak ruwet, bisa enggak mumet? Karena Allah bersamanya. Allah bersamanya apa artinya? Di antaranya dikasih rahmat, dikasih sakinah, ya ketenangan hati, dikasih cahaya sehingga bisa melihat dengan jelas, dikasih malaikat yang mengelilingi, malaikat yang melindungi, malaikat yang menolong. Ya tenang. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilempar ke api Namrud. Nabi Ibrahim gak pernah lupa mau dilempar ke api Namrud. Ya malaikatnya yang sibuk, malaikatnya Allah sibuk. Satu demi satu malaikat itu berbondong-bondong datang. Sendiko dawuh, mau diperintah apa siap, saya malaikat pembawa angin. Saya mau kirim angin biar apinya padam, enggak usah. Malaikat membawa hujan, saya diperintah Allah untuk membantu kamu. Saya siap ngirim hujan ke sini biar padam apinya, enggak usah. Makasih, enggak usah, makasih. Sampai pimpinannya semua malaikat, malaikat Jibril alaihissalam turun tangan. Ini kan menarik sekali.
Siapa ingat Allah, maka Allah bersamanya. Makanya kalau kamu lihat ada orang yang bersama Allah, kamu nggak usah pusing. Tenang. Urusannya pasti dibereskan sama Allah Subhanahu wa taala. Urusannya pasti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo ewangono. Jangan kamu lihat ada orang soleh sakit, butuh biaya ke rumah sakit, ya duitmu banyak, terus kamu jawab, oh dia orang soleh, tenang, nanti kan dapat rezeki, tapi orang mbak ewangi. Jadi beliau akan dapat rezeki, beliau akan diselesaikan masalahnya oleh Allah Ta'ala. Yang rugi kamu, kok enggak jadi bagian dari bala tentaranya Allah. Enggak jadi bagian dari yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menolong hamba-hambanya, kan rugi kita. Tapi kalau kita dipakai sama Allah Ta'ala untuk menolong hamba-hambanya, berarti kita orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia itu ingat saya sendirian dalam hatinya, enggak ada orang yang tahu, enggak di hadapan orang banyak. Kata Allah, aku juga akan ingat dia di dalam diriku. Loh, diingat sama Allah loh. Diingat. Kalau dia mengingat aku, wa in dzakarani fi malain. Kalau dia mengingat aku di hadapan orang banyak, misalnya di pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 3 kali dengan suara keras. Kan di hadapan orang banyak, zikir bil jahr. Baik dia sendiri maupun berjamaah. Ini hadis termasuk dalil bolehnya zikir dengan suara keras di hadapan orang banyak. Atau zikir berjamaah bersama orang banyak. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dan yang lain. Kalau dia memang menyebut aku di hadap kelompok masyarakat, kelompok orang-orang, berarti kalau ada satu orang nyebut di kelompok orang, berarti orang ini kan diizinkan berzikir dengan suara keras di hadapan orang lain. Yang satu juga diizinkan berzikir di hadapan keras di hadapan orang lain. Yang satu diizinkan berzikir keras di hadapan orang lain. Nah yang diizinkan ini bersama-sama, yuk kita zikiran keras di hadapan orang lain. Akhirnya zikirnya berjamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, berjamaah itu. Maka Allah bilang, saya akan juga sebut-sebut dia di hadapan perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya. Perkumpulan malaikat-malaikat yang besar, malaikat senior. Disebut-sebut sama Allah Ta'ala. Ini fulan, ini lagi nyebut aku nih. Ingat-ingat aku di majelisnya, di pasarnya, di suronya, di langgarnya. Disebut. Lah bayangkan kita di bumi, nama kita disebut di langit yang paling tinggi. Masya Allah. Sayangnya Allah pada hambanya. Disebut di langit yang paling tinggi. Jadi jasadnya masih di bumi, namanya sudah di langit. Seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, orangnya masih di bumi, iya, tapi ternyata orangnya udah di surga. Udah jalan-jalan di sana. Kemudian lanjutan hadis ini, wa in taqarraba minni shibron, di riwayat yang lain zira'an ilayya, wa in taqarraba minni shibron taqarrabtu ilaihi zira'an, wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal ini, maka aku mendekat kepadanya selengan. Kalau dia mendekat kepadaku selengan, maka aku mendekat kepadanya ba'an. Ba'an ini 2 tangan kita bentangkan. Dari ujung jari sampai ujung jari, ba'an. Jika dia mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan berlari menghampirinya, berlari kecil menghampirinya. Jangan salah mengartikan hadis ini ya, ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan tasbih ya, bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Tetapi ini adalah permisalan yang Allah berikan. Permisalan. Permisalan untuk apa? Mendekatkan pada pemahaman. Kalau ada orang itu mau mendekat kepada Allah sejengkal. Artinya, yo males pol gitu loh. Kitanya males pol. Mau mendekat tapi masih malesnya luar biasa. Malas, dengan malas mau mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Yang segini
jadi segini. Rahmatnya, ampunannya diganti sama Allah tuh 3 kali lipat. Ini kan yang selengan, ini kan 3 kali lipatnya nih Shibron. Kalau ternyata dia selengan, Allah akan mendekat kepadanya 3 kali lipat lagi. 1, 2, 3. Ini karena pakai bahasa tubuh. Ukuran-ukuran yang dipahami orang Arab di masa itu. Karena kalau pakai meteran kan nggak mudeng, berapa meter gitu. Pakainya bahasa tubuh. Kalau ternyata dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Artinya apa? Artinya ampunannya Allah itu lebih cepat daripada kita minta ampun. Allahumma gfirli, wes diampuni loh. Ya Allah, beri saya rahmat, sudah dari rahmati. Datangnya rahmatnya Allah lebih cepat dari permintaanmu untuk minta rahmat. Datangnya ampunannya Allah lebih cepat daripada permintaanmu untuk minta ampun. Datangnya pertolongan Allah lebih cepat daripada permintaanmu minta tolong. Nah, cuman kadang-kadang kita ini yang menganggap makna pertolongan Allah itu kan beda-beda. Katanya saya kalau minta tolong sama Allah ditolong, tapi ternyata kok hutang saya nggak selesai-selesai. Ya, makna pertolongan Allah ini apa? Itu dibahas di pelajaran khusus, bukan malam hari ini. Ya, bukan malam hari ini. Nah, sampai titik ini mudah-mudahan cukup bisa dipahami bagaimana Allah itu lebih mendekat kepada hambanya ketimbang hamba itu mendekat pada Allah. Penutup sebelum tanya jawab dengan santri-santri virtual. Saya mau kasih ini mudah-mudahan bisa dirasakan. Monggo tunjukin. Yang ini agak mahal. Alhamdulillah. Kalau ada pekerja pengangguran, terlilit hutang, dan terancam diceraikan oleh istrinya. Karena istrinya udah nggak kuat hidup dengan seorang suami yang nggak bisa memberi nafkah. Bukan nggak mau ya, tapi nggak bisa memberi nafkah. Terus pekerja tadi mendatangi orang yang terkaya di desanya. Atau di kampungnya atau di kotanya. Nunggu di depan pintu rumahnya, mengetuk pintu rumahnya, sampai ditemuin. Setelah ditemuin, kemudian dia merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengatakan, tolong saya siap diangkat jadi apapun, mau bagian kosek-kosek WC siap, bagian bersihkan apapun siap, yang penting saya diberi gaji yang cukup untuk membiayai kehidupan anak istri saya, cukup untuk makan mereka, biar rumah tangga saya selamat, anak istri saya selamat, tolong saya. Saya mau nanya, kalau ada orang yang susah begitu kemudian bersikap seperti itu, wajar atau enggak wajar? Wajar tuh ya? Namanya juga orang butuh. Kalau begitu kan wajar. Tapi kalau kondisinya dibalik, ada orang yang kaya raya, enggak butuh duit, enggak butuh apa-apa, dia yang punya semuanya, terus ngomong ke kita, tolong kamu datang ke rumah saya. Ya, tolong datang ke rumah saya. Kamu ketuk-ketuk saya. Kalau kamu berjalan ke rumah saya akan sambut kamu. Saya akan sambut kamu, saya akan muliakan kamu. Saya mau nanya, berarti orang kaya ini baik atau enggak baik? Sangat baik. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua yang mana kita ini fakir, butuh dengan ampunannya Allah taala, kita yang butuh dengan rahmatnya Allah taala, kita yang banyak salah dengan Allah taala, kita yang penuh dosa dengan Allah taala, tapi justru Allah yang manggil kita, ayo minta ampun sama aku, ayo minta sama aku, ayo kesini kamu, aku datangin kamu, kesini pintuku terbuka terus, ayo minta sama aku, ayo minta sama aku. Saya mau nanya, maha baik atau enggak maha baik Allah itu? Maha baik. Makanya itu Allah paling marah kalau ada manusia yang menutup pintunya Allah.
dengan kalimat gak mungkin kamu masuk surga, gak mungkin kamu diampuni Allah, gak mungkin kamu bisa masuk jannah, gak mungkin kamu bisa jadi walinya, gak mungkin kamu, na'udzubillah min dzalik. Lawang Allahnya selalu mengatakan sebaliknya kok. Makanya saya ambil judul malam hari ini, ya, aku mendatanginya, gitu kan ya. Jika dia berjalan, aku mendatanginya berlari, menghampirinya berlari. Untuk memberitahu bahwasannya Allah Ta'ala itu sangat mencintai kita semua. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah manfaat.